Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat mengikuti perkuliahan perdana untuk mata kuliah Desain Komunikasi Visual kelas A ya. Saya buka terlebih dahulu untuk kelasnya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam. oke. Em, apa ya? Mungkin ini deh teman-teman. Saya mau tanya dulu, apakah asisten kelas kita sudah bergabung? Oh, belum ya? Oke, sambil ditunggu ya. Nanti kalau sudah, nanti mungkin bisa merespon ya. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin meminta teman-teman untuk mengisi survei terlebih dahulu ya. Jadi ada Google Form link yang akan saya berikan, Google Form ya. Nanti silahkan diisi. Sekaligus nanti saya mungkin memperkenalkan diri juga. Mungkin barangkali ada yang belum kenal ya, mungkin ada yang baru ketemu di satu mata kuliah, kemudian baru ketemu lagi, sudah lupa dengan saya mungkin barangkali ya. Jadi teman-teman perkenalkan ya, nama saya Pak Hindro. Lengkapnya Pak Hindro Tridiantoro Putro. Ya, jadi ini selalu saya sampaikan kalau 3D itu nama tengah saya ya. Ya, kebetulan 3D. Jadi kalau masuk arsitektur ya mungkin karena suka 3D gitu sih. Ya. Jadi ya barangkali sih kayak gitu ya. Semoga apa doanya ya, nama adalah doa itu memang benar-benar tersampaikan itu misalnya. Nah, ini ada linknya, tolong teman-teman tolong isi ya. Jadi ini saya pengen survei aja. Jadi silahkan diisi form ini, kemudian nanti kita bahas bareng-bareng ya formnya. Saya kirim juga formnya ke WhatsApp grup. Oke, nah mungkin sambil teman-teman ngisi ya, ini saya berikan link juga ya untuk presensi. Jadi silahkan teman-teman mengisi presensi dari mungkin kode aja ya, kode atau QR code teman-teman lebih prefer yang mana, lebih memilih yang mana biasanya? Kode aja, Pak. Lebih kode aja ya, kodenya saya kopikan di Zoom. Ini mungkin nanti kodenya hanya bisa berlaku 10 menit untuk presensi, jadi langsung juga dilakukan ya presensinya. Silahkan, ini kodenya teman-teman saya kopikan ya di Zoom dan nanti di WhatsApp juga saya kopikan. Nanti kalau misalkan seandainya tidak berhasil untuk presensi, teman-teman langsung sampaikan aja kendalanya apa begitu ya. Apakah tidak terdeteksi, apakah apa yang terjadi gitu ya. Silahkan. Nah, ini saya kopikan di chat. Silahkan digunakan untuk presensi ya teman-teman ya. Kemudian sambil teman-teman ngisi form, sambil teman-teman ngisi presensi, ini saya coba share sesuatu yang mungkin akan berkaitan dengan mata kuliah kita. Ya ini coba teman-teman lihat apakah sudah sudah muncul ya? Sudah, Pak. Nah, yang saya share sudah muncul ya. Oke, jadi ini adalah portofolio teman-teman ya. Teman-teman mungkin apakah sudah pernah mendengar portofolio ya sebelumnya ya? Sudah belum ya? Portofolio kayaknya sudah ya, sudah familiar ya kalau kuliah di arsitektur ya.
Nah, mungkin kalau yang belum tahu ya, belum apa namanya, belum familiar dengan portofolio atau portfolio. Sebenarnya portfolio itu kumpulan-kumpulan dari karya kalian ya yang digunakan untuk biasanya untuk melamar sesuatu nih, bisa melamar pekerjaan, bisa melamar kalau kalian mungkin jadi asdos ya biasanya kan dengan portofolio ya. Ya intinya eh, apa namanya? Publikasi kalian ya. Bisa dalam bentuk gambar, macam-macam sih biasanya, tergantung tujuan yang apa masing-masing ya. Ada yang mungkin ilustrasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang akan saya tunjukkan ini sebenarnya lebih ke portofolio ketika saya kuliah dulu ini. Nah, jadi saya itu mungkin tadi karena nama saya 3D ya. Ini juga karena saya itu nggak suka manual, jadi saya sukanya 3D. Nah, jadi portofolio saya kebanyakan bukan gambar-gambar manual, tapi gambar-gambar 3D ya, karena saya suka 3D ya. Nggak tahu kebetulan nama adalah doa tadi itu ya. Jadi portofolio ini saya kumpulkan, saya apa namanya, kompilasikan dari semester berapa ya? Semester 2 apa ya? Semester 3 ya? Saya lupa. Ya masih ada sih yang sketsa bener, tapi saya sukanya dalam bentuk 3D, jadi ya saya scan, saya apa namanya, saya edit secara digital lagi gitu di layout ya. Jadi ini tugas-tugas kuliah saya dulu. Jadi ya sambil mengenang apa namanya, masa-masa kuliah ya. Jadi saya jadi apa namanya ya, memorinya tuh tersimpan dalam bentuk portofolio ya. Jadi ya apapun yang saya buat, saya coba layout, saya coba apa namanya, saya coba kompilasikan gitu. Ya teman-teman ya, ini salah satu bentuk usaha aja sih untuk mengkompilasikan karya saya sendiri. Jadi ya karena saya dulu merasa membuat ini itu sudah apa namanya, kerja keras sekali gitu menurut saya dulu ya, lembur, terus kemudian nggak makan, nggak tidur, ya kan nggak mandi juga, bahkan sampai sakit juga. Jadi merasa bahwa ini harus dihargai menurut saya ya, menghargai karya sendiri, menghargai karya tugas-tugas sendiri ya. Caranya dengan membuat portofolio ini. Jadi hanya sekedar dikumpulkan aja. Jadi barangkali kalau diperlukan bisa digunakan ya, kebetulan malah bisa digunakan untuk diceritakan ke teman-teman ini. Jadi ternyata manfaatnya yang saya buat dulu sewaktu masih kuliah ya baru terasa sekarang. Ini ternyata bisa disampaikan waktu kuliah sekarang untuk teman-teman. Jadi ya ini ya, meskipun juga gambar-gambarnya mungkin juga karya-karyanya ini nggak begitu bagus juga ya, secara visual itu biasa aja gitu loh. Cuman yang mau saya sampaikan itu sebenarnya nilainya. Jadi nilai apa namanya, mungkin juga kebiasaan ya, kebiasaan yang baik menyimpan, mengarsipkan, apa namanya ya, bisa dikatakan mempublikasikan karyanya sendiri ya. Ya, karyanya sendiri loh ya, bukan karyanya orang lain yang kemudian kamu kumpulin terus diakuin. Itu bukan seperti itu ya prinsip portofolio ya. Kalau portofolio itu karya sendiri yang dikompilasikan, dipublikasikan. Ya, bisa. Nah, ini kalau seperti ini publikasinya mungkin secara file ya. Nah, nanti mungkin saya tunjukkan contoh-contoh yang lain lagi, portofolio jenis yang lain ya. Jadi, nah ini yang saya tunjukkan ke kalian itu dari hasil scan, kemudian di layout lagi gitu ya. Ada juga yang sudah di 3D, kemudian juga di layout. Jadi ya ini sampai semester berapa ya saya lakukan ini, terus sih sampai saya lulus juga. Tapi kebetulan ini mungkin file yang lama, jadi nggak yang terbaru. Nanti coba. Bahkan juga ada kegiatan-kegiatan selain apa namanya, tugas kuliah itu, misalkan kompetisi waktu itu ya, saya tuh suka ikut kompetisi dulu karena memang waktunya nggak longgar juga sih, tapi karena memang
bosan dengan kuliah ya misalnya ya waktu itu ya karena tugasnya itu kok itu aja nggak pernah sih yang namanya mendesain apa namanya museum misalnya mendesain fungsi-fungsi yang apa namanya berbeda gitu public space dan lain sebagainya jadi saya ikut akhirnya kompetisi yang sebenarnya gratis nah ya itu juga karena kalau berbayar nggak punya uang jadi kalau mau ikut kompetisi yang gratis aja yang kalau nggak selesai nggak masalah nggak rugi ya jadi cari yang gratis kompetisi khusus mahasiswa waktu itu banyak yang gratis kalau sekarang mungkin ada berbayar ya tapi kayaknya juga nggak begitu mahal ya masih dalam batas normal mungkin ya ya intinya itu sih jadi ini hasil publikasi karya-karya saya dulu waktu kuliah waktu masih mahasiswa semester 3 semester 4 semester 5 ya ya seperti ini teman-teman jadi ya masih sangat sederhana sekali ya nah, terus berlanjut lagi saya itu hobi juga mengumpulkannya nah ini sudah mau lulus sudah hampir lulus jadi kayak sudah mengumpulkan beberapa karya, bahkan juga dulu karena saya suka 3D, bahkan pekerjaan 3D orang lain saya kerjakan. Jadi kalau ada orang lain mengerjakan tugas akhir itu saya bantu mengerjakan 3D-nya. Jadi malah jadi pekerjaan ya. Jadi apa yang disukai itu malah jadi pekerjaan. Itu malah jadi menyenangkan ya. Jadi kita melakukannya jadi tambah senang ya. Jadi kalau kita suka sama sesuatu kan kita itu kan rela melakukan apa aja ya kan. Secara apapun lah logikanya misalkan kamu suka sama orang misalkan kan kamu juga rela mau nungguin 2 jam gitu misalkan atau beli itu kan sesuatu yang menyenangkan jadi yang tadinya terasa lelah jadi tidak terasa. Nah, ini salah satunya saya dulu suka 3D jadi meskipun harus lembur, meskipun tidak tidur ya, meskipun mungkin makannya telat tapi menyenangkan jadi tidak terasa ya. Ya mungkin itu juga yang perlu kalian cari, perlu kalian dapatkan ya. Kalian tuh sukanya di mana sih? Kalau di arsitektur ya misalnya ya, apakah di ya kalian yang bisa jawab sih sebenarnya. Jadi kalau saya sukanya di 3D-nya ya, di mempelajari software-softwarenya. Jadi menarik sih. Jadi bikin ternyata dalam menghasilkan satu gambar ini ada beberapa software yang digunakan gitu. Waktu itu ya yang saya gunakan. Kalau sekarang mungkin lebih mudah ya, banyak yang langsung bisa dilakukan di satu software. Kalau dulu saya untuk bisa menghasilkan gambar-gambar seperti ini itu ada beberapa software ya, mulai dari misalkan dari 2D ke 3D aja itu sudah harus pindah gitu. Nanti dari 3D ke post production atau misalkan kan nambah-nambahin pohon gini, nambahin-nambahin langit itu sudah lagi beda lagi gitu. Jadi kayak banyak banget software yang harus dipelajari ya. Ya dan memang kebanyakan kalau saya boleh jujur ya semuanya itu kebanyakan otodidak gitu. Jadi nggak diajarin di kampus ya. Ya jadi malah sebenarnya saya bisa belajar software itu karena dari luar, dari apa namanya, dari waktu itu juga saya kerja, jadi ya dari tempat saya bekerja saya dapat pengalaman. Oh ternyata kalau kerja tuh flow-nya seperti ini. Oh kalau pakai software itu ini ya. Jadi memang seperti itu ya. Memang kenyataannya dari zaman saya kuliah dulu, kebanyakan yang di software-software yang penting di lapangan atau di apa namanya ya dunia kerja itu banyak nggak diajarin gitu, banyak belajar sendirinya. Nah itulah eh, memang nanti saya rasa di semua jurusan sih itu seperti itu ya. Jadi memang banyak belajar mandirinya. Jadi banyak mencari software yang paling update itu apa, yang sering digunakan, contoh-contohnya dan sebagainya ya. Jadi ini cerita aja teman-teman. Ya tadi yang saya ceritakan sampai kemudian jadi pekerjaan ya. Jadi malah tugas akhir teman-teman yang mengerjakan saya gitu. Bukan semuanya ya, tapi hanya memvisualkannya aja waktu itu ya. Ya ini misalkan salah satunya beberapa gambar gitu ya menyenangkan udah bisa dapat uang bulanan tambahan ya. Itu dari apa yang kita sukai gitu. Ya
Dan alhamdulillahnya yang saya bantu tugas akhirnya dapat nilai A gitu. Jadi menyenangkan ya, apa yang kita lakukan bermanfaat ya. Jadi ya salah satunya itu sih menyenangkan pengalaman. Terus ada juga mungkin format portofolio yang lain ya, teman-teman juga mungkin sudah punya, sudah pernah membuat mungkin atau mungkin sudah punya, nanti boleh diceritakan, disampaikan di sini juga biar kita bareng-bareng belajar juga. Kan saya mungkin tidak update ya kalau masalah seperti ini tuh, apa namanya, media sosial kan teman-teman yang lebih update nih biasanya. Nah, jadi saya juga punya portofolio online. Nah, ini seperti ini nih. Ini contohnya aja nih. Waktu itu yang lagi ngetren itu websitenya itu selain apa ya dulu ya, Friendster ya. Mungkin teman-teman nggak tahu ya Friendster ya. Zaman media sosial ada Facebook. Sebelum ada Facebook itu ada Friendster, sebelum ada Twitter juga. Ini yang dulu sepertinya ngetren itu Zoroflot ya. Saya mungkin sekarang udah nggak dipakai lagi. Udah jarang. Nah, tapi di sini lebih ke kita bisa memposting hasil karya, kemudian kalau ada orang yang tertarik itu ada bisa dihubungi gitu intinya, bisa dikontak atau bisa di-follow karya-karyanya. Nah, ini contohnya waktu itu saya belum lulus, masih gondrong juga, rambutnya masih nggak tahu nih, kayaknya juga udah nggak kurus ya, udah gendut sih. Tapi masih gondrong, masih kuliah. Ini ya isinya sama, tugas-tugas kuliah, karya-karya freelance ya, freelance 3D gitu ya. Ya, kebanyakan 3D sih. Animasi mungkin juga ada nggak ya? Mungkin nggak saya masukkan. Jadi ya ini. Nah, yang menariknya adalah sebenarnya teman-teman, waktu itu pengalaman saya dari iseng-iseng aja seperti ini, tiba-tiba itu ada yang mengkontak saya itu dulu. Jadi mungkin juga pernah saya ceritakan di beberapa mata kuliah yang lain yang saya ajarkan. Ada ya orang tiba-tiba mengkontak saya, kemudian meminta bantuan untuk menggambarkan sesuatu gitu. Jadi menyenangkan ya. Jadi kayak, wah ternyata kalau saya upload ada orang yang lihat gitu. Jadi menyenangkan ya. Jadi ternyata ada yang butuh bantuan juga digambarkan ya. Kalau yang menarik itu dulu masih semester 3 atau semester 4 ya, saya lupa. Itu tiba-tiba ada orang Australia dulu, orang luar negeri lah, bule gitu, yang ya kontaknya pakai bahasa Inggris gitu. Lalu ada yang bisa dibantu, apakah saya bisa mengkontak kamu gitu, saya butuh bantuan. Kebetulan saya sedang di Jogja. Nah, jadi saya tulis juga di sini Yogyakarta Indonesia kan, ini di sini. Kebetulan dia di Jogja, orang bulenya, kalau nggak salah orang Australia waktu itu, meminta ketemuan untuk menawarkan sebuah pekerjaan gitulah intinya lah ya. Ya untuk apa namanya, kaliber mahasiswa waktu itu ya, saya kan bingung juga ya, gimana ini membalasnya. Mengajak ketemuan di Hotel Hyatt itu waktu itu kalau nggak salah kan. Hotel Hyatt itu hotel kalau di Jogja hotel yang paling mahal ya dulu ya, bintang 5 ya dulu. Sekarang juga masih bintang 5 sih. Ya kan ya, pada perasaan was-was, takut dan sebagainya. Ya ini beneran apa enggak ini, apa jangan-jangan nanti diculik apa gimana lah dan sebagainya kan ya. Jadi ya itu perasaan itu masih muncul lah ya. Akhirnya ya saya setujui aja, kemudian saya waktu itu minta diantar oleh orang tua. Jadi kebetulan saya tinggal di Jogja, orang tua juga di Jogja, minta tolong diantar, Pak ini ada yang mau minta dibantu gambar, tapi saya nggak berani berangkat sendiri misalnya. Terus akhirnya diantar sama orang tua saya ke Hotel Hyatt. Orang tua saya ikut nungguin di depan lobi gitu, jadi kayak diantar sama orang tuanya gitulah ya. Dan alhamdulillah ternyata memang ketemu sama orang bule yang kebetulan sedang ke Jogja untuk mengerjakan proyek. Nah, butuh orang untuk menggambarkan. Jadi setelahnya drafter kali ya. Jadi menggambarkan proyeknya dia. Jadi dia butuh
butuh orang cepat yang sebenarnya mungkin bisa dibayar murah ya kan. Jadi kalau orang-orang outsource itu kan mencari pekerja yang murah supaya dia dapat hasilnya yang besar. Nah, salah satunya waktu itu saya jadi outsource-nya orang bule itu. Ya pengalaman sih. Kalau ternyata ngobrol dengan bahasa Indonesia itu bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Jadi ya pengalaman ya kayak kamu mau dibayar berapa ya? Bingung juga ya dibayar berapa. Ya pengalaman deh. Jadi, oke deh. Nah mungkin teman-teman juga sudah punya portofolio. Nanti ceritakan ya boleh kalau misalkan punya seperti apa yang digunakan, isinya apa boleh juga. Selain ini juga saya itu aktif juga di Instagram. Nah jadi mungkin kalau teman-teman memiliki Instagram juga silahkan kita bisa saling follow ya misalnya dari apa namanya bertukar informasi. Jadi kalau di Instagram saya itu mungkin malah lebih banyak apa ya namanya ya. Karena saya itu dosen ya, jadi ya lebih banyak berhubungan dengan karya-karya mahasiswa yang saya upload misalnya nih salah satunya karya-karya di kafe ya mata kuliah ini nanti juga mungkin kalau biasanya kalau saya suka saya ada yang bagus misal menurut saya bagus ya karena mungkin juga menurut kalian kan nggak bagus juga bisa ya menurut saya bagus saya upload tapi saya izin dulu sama orangnya mungkin kalau ada Instagramnya saya tag sekalian jadi biar saya memperkenalkan ini loh karya mahasiswa saya gitu jadi biar apa ya mutualisme gitu ya jadi biar orang-orang tahu bahwa karyamu tuh ini loh gitu jadi ya mungkin kamu mau upload sendiri di Instagrammu juga nggak masalah boleh ya ini jadi memang kebanyakan kalau di Instagram saya itu tidak foto-foto pribadi selfie gitu ya tapi malah lebih ke mungkin update tentang materi kuliah update tentang karya ya penelitian yang saya kerjakan misalnya apa yang sedang saya pelajari dan lain sebagainya. Ya, jadi ini salah satu portofolio dalam bentuk yang lain ya. Ya, jadi ini dunia itu kan berkembang ya. Buat apa namanya? Nanti teman-teman juga harus mulai menyadari bahwa tuntutan itu juga sudah mulai berbeda dari masa yang dulu ya. Ya, semua sekarang sudah serba digital. Semua harus ada jejak digitalnya. Kalau hanya masih berupa hard copy, masih berupa disimpannya masih dalam bentuk buku itu sepertinya sudah tidak lagi cocok diterapkan di era sekarang ya teman-teman ya. Jadi ya saya rasa ini teman-teman harusnya sudah mulai melakukannya ya. Apapun sih bentuknya tidak harus Instagram, tidak harus Corovlot, ini hanya contoh aja. Nanti boleh teman-teman ceritakan barangkali apa media sosial yang digunakan untuk sarana mempublikasikan karya ya. Mungkin ini yang terakhir sebelum saya lanjut ke pembahasan survei yang teman-teman isi tadi. Saya juga aktif juga sih di YouTube ya. Jadi saya coba bikin channel yang sebenarnya tujuannya adalah untuk merekap apa namanya kegiatan perkuliahan. Nah ini yang sering apa namanya tidak tersimpan ya. Jadi saya rekam. Jadi kalau ini mulai saya lakukan ketika pandemi aja sih sebenarnya. Ketika kuliah di Zoom online gitu ya. Jadi saya rekam terus yaudah saya sekalian upload aja di YouTube biar mahasiswa itu bisa menonton kembali yang tadinya mungkin juga belum sempat hadir di kelas di Zoom bisa menonton kembali. Sebenarnya tujuannya itu sih. Terus ya selain itu juga sebenarnya saya juga kalau di mata kuliah seperti penggunaan software ya di technical drawing, di apa ya di fisika bangunan itu kan ada beberapa software yang digunakan itu juga saya buat tutorialnya. Jadi saya bantu teman-teman untuk mempelajari ya. Meskipun sebenarnya teman-teman kalau search di YouTube tutorial apa ya A, B, C itu sudah sangat lengkap sekali gitu. Sudah sangat banyak sekali bisa dicari. Jadi tidak harus selalu dari YouTube saya. Jadi malah
apa namanya ya, jadikan apa namanya salah satu sumber aja, jadi bukan sumber utama ya. Kalau YouTube saya ini sebenarnya cuman jadi rekaman aja. Jadi kalau teman-teman lihat ya hanya rekaman-rekaman saya diskusi apa namanya tugas akhir, diskusi waktu ujian tugas akhir juga, apalagi ya penelitian yang saya lakukan, kegiatan yang sedang saya lakukan dan lain sebagainya. Jadi ya kayak sama seperti portofolio tadi ya, tapi dalam bentuk digital yang video. Jadi ya, kalau tadi gambar-gambar, ini sekarang video. Ya. Jadi ini teman-teman contohnya aja. Ya, bisa kamu lakukan sebenarnya. Mungkin nanti konteksnya tidak harus sama dengan saya. Kalian bisa ngembangin sendiri YouTube. Misalnya, bahkan dulu mungkin juga saya pernah main game juga ya, main game juga saya rekam misalnya gitu. Itu juga bisa juga kan? YouTube itu kan tidak harus selalu yang berhubungan dengan edukasi tuh. Bisa juga berhubungan dengan game, apalagi ya, dan sebagainya. Oke, oke ya, sekarang saya coba masuk ke hasil survei ya, hasil survei ke teman-teman tadi. Nah, ini penting nih, karena ini nanti akan jadi apa namanya ya, gambaran awal saya terhadap mata kuliah ini juga. Ini pesertanya itu siapa aja gitu ya. Jadi teman-teman, oke kita lihat bareng-bareng. Nah ini hasilnya ya. Jadi yang mengisi sudah ada 31 ya. Kita itu satu kelas ada berapa ya? 40. Jadi kurang lebih 9 orang belum mengisi. Ya sudah nggak apa-apa, sudah mungkin bisa terwakili, tidak masalah. Saya mau melihat gambarannya aja. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Kenapa sih kok kamu ambil mata kuliah ini? Dan yang kedua, apakah kamu setuju mengikuti peraturan perkuliahan ini? Nah, jadi teman-teman, saya mau lihat hasilnya di sini. Yang pertanyaan pertama itu yang paling besar persentasenya warna merah, yaitu kenapa kamu mengambil mata kuliah ini, mata kuliah DKV ini, memperbaiki nilai yang pernah didapat sebelumnya, yaitu sebesar 71%. Sedangkan hanya 29% yang baru mengambil mata kuliah DKV di semester genap ini. Nah, jadi ternyata teman-teman di sini sudah pernah. Nah, kebanyakan sudah pernah mengambil mata kuliah ini ya. Jadi teman-teman artinya kalau sudah pernah itu berarti sudah pernah mengerjakan tugasnya mungkin ya, sudah pernah tahu materinya, artinya sudah pernah ya toh, sudah melalui, cuman kebetulan mungkin nilainya tidak sesuai yang diharapkan atau tidak mencapai untuk bisa lulus mata kuliah ini. Jadi untuk bisa lulus mata kuliah ini itu nilainya minimal C ya teman-teman ya. Jadi ini saya sampaikan sejak awal juga supaya teman-teman mempersiapkan ya. Jadi salah satu cara mendapatkan kesuksesan itu kan perencanaan yang baik. Salah satunya ya dari awal ini tahu target nilainya yang ingin didapat itu apa. Ya minimal untuk lulus itu C. Jadi silahkan dipersiapkan. Atau mungkin juga ada yang sudah dapat C lulus gitu, tapi ingin memperbaiki nilai yang didapat. Nah, nggak masalah, boleh juga ya. Jadi silahkan ya. Jadi kalau gitu teman-teman tinggal menambah effortnya aja. Mungkin kemarin effortnya itu dinilai oleh dosen sebelumnya itu mendapatkan nilai C. Nah, sekarang berarti tinggal ditambah effortnya, usahanya ditambah supaya bisa dapat nilai yang baik. Nah, kemudian ada 9 atau berapa? 10 orang ya, 10 orang yang baru mengambil. Nah, kalau baru mengambil itu ada beberapa kemungkinan juga, apakah karena kemarin cuti juga mungkin bisa, ada juga mungkin nanti mungkin cerita aja boleh teman-teman ya yang
baru ngambil, kenapa kok baru ngambil sekarang misalnya. Kalau enggak salah di semester lalu juga ada, kenapa enggak diambil di semester lalu gitu kan. Ya, boleh diceritakan. Terus tapi enggak ada ya yang kuning ya. Jadi ngambil mata kuliah ini karena cuma pengen ketemu dosennya aja, kan enggak ada ya. Ternyata karena dua hal ini aja. Oke, bagus. Saya apresiasi kejujurannya teman-teman ya. Oke. Berikutnya yang soal nomor 2. Soal nomor 2 itu apakah kamu setuju mengikuti peraturan perkuliahan ini? Nah, ini sebenarnya lebih ke tanggapan di pertanyaan sebelumnya sih. Artinya kalau kamu ingin memperbaiki nilai yang didapat sebelumnya, ya, dengan mengikuti peraturan, tentunya akan kemungkinan mendapatkan nilai yang lebih baik itu besar ya. Nah, jadi silahkan setuju. Nah, setuju itu dari pribadi masing-masing. Jadi tidak ada paksaan ya. Ya, karena apa namanya ya, perkuliahan ya. Nah, salah satu peraturan yang paling utama di perkuliahan di kafe itu tidak boleh plagiasi. Nah, itu peraturan wajib, tidak boleh dalam artian tidak boleh sama sekali ya. Kalau melakukan plagiasi itu langsung dianggap gugur ya, 0 gitu. Jadi mungkin teman-teman juga perlu nanti coba kita bahas ya, plagiasi itu apa gitu. Atau mungkin kalau sudah tahu ya, plagiasi, mengambil karya yang bukan miliknya yang kemudian dijadikan atau disebut sebagai karyanya ya. Ya, kalau dalam bahasa sehari-hari itu mencuri karya orang lain digunakan untuk keperluan pribadi. Ya, mencuri itu kan tanpa sepengetahuan orang yang punya ya. Kalau sepengetahuan orang yang punya kan namanya nggak mencuri, ya kan. Nah, biasanya kan kalau kita mengambil yang bukan haknya itu namanya mencuri. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan itu ternyata lebih luas lagi apa namanya pengertian plagiasi yang sebenarnya ini merujuk pada karya atau tugas yang dikumpulkan. Jadi ini saya juga sedikit ceritakan pengalaman saya tentang plagiasi ya. Jadi kalau di dunia pendidikan dengan tidak mencantumkan sumbernya itu juga sudah disebut plagiasi. Jadi ketika kita ya tugasnya membuat apa namanya laporan misalkan ya mencari tentang literatur dan sebagainya, ya kan? Itu ternyata dengan tidak mencantumkan sumbernya itu juga sudah disebut plagiasi. Jadi teman-teman harus berhati-hati ini. Besok apalagi kalau yang sedang mengerjakan tugas akhir PKTA ya. Oh ya, gimana Mas? Iya, halo. Sebentar. Gimana Mas Muhammad Ardiansyah, ada apa nih? Kalau misalkan teman-teman mau bertanya boleh langsung, nggak masalah. Langsung ditanyakan aja, gimana boleh silahkan ya. Kalau ada misalkan kalau saya kecepatan atau ada yang belum jelas silahkan langsung aja, tidak masalah. Ya, kalau ada. Oke, saya lanjutkan berarti ya. Jadi tentang plagiasi ini, jadi ini yang isu yang sedang ya memang ini sering terjadi sih. Mereka plagiasi kadang-kadang tidak sadar juga ya, mereka melakukan plagiasi, mengambil dari internet yang kemudian digunakan untuk tugas. Nah, itu apalagi tugas yang sifatnya harus mengerjakan sendiri, karya sendiri. Itu kan juga sudah plagiasi ya, teman-teman ya, mengambil sesuatu ya toh dari sumber yang lain untuk digunakan ke karya ke tugasnya, ya toh. Nah, ini sebenarnya saya pengen teman-teman itu jujur, melatih kejujuran, karena kesuksesan itu sebenarnya tadi juga utamanya kejujuran ya. Kalau teman-teman lihat itu di ranking, ada survei dulu yang atau ada penelitian yang dilakukan beberapa sifat atau
apa namanya faktor yang mempengaruhi kesuksesan itu kan salah satunya yang paling tinggi adalah kejujuran, ya toh. Jadi ya kita jujur aja di sini karya kita sendiri gitu. Jadi tidak ada yang akan menyalahkan karyamu nggak bagus, karyamu ya dan lain sebagainya. Yang penting karyamu wajib. Nah, ini yang harus kalian tahu, harus teman-teman sadari dulu. Karena kalau nggak jalan nanti mata kuliah ini, nggak akan bermanfaat, nggak akan berguna mata kuliah ini. Mata kuliah ini itu kan sebenarnya nantinya digunakan untuk teman-teman mengasah pembelajaran software yang saya sampaikan di awal, ya kan? Yang tadi di awal tadi loh yang saya bilang, kebanyakan software itu tidak diajarkan di kampus, ya kan tadi di awal tadi. Saya bilang tadi kan, saya dulu dapatnya di luar kampus, harus dari magang. Nah ini sekarang ada mata kuliah yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk mengasah kemampuan software teman-teman. Nah, maka silahkan dimanfaatkan gitu. Jadi jangan kemudian, karena memang nanti di arsitektur itu banyak sekali penggunaan software. Nah, ya mungkin kalau yang teman-teman baru mengambil di cafe ini tadi, nah maka silahkan dimanfaatkan untuk belajar. Ya. Nah memang nanti ini pembelajaran akan banyak dilakukan secara mandiri sih teman-teman. Jadi tidak ada cara pastinya. Jadi banyak jalan menuju Roma ya. Jadi yang akan saya sampaikan nanti di sini contoh hasil utama yang target gambar yang bisa dicapai, terus teman-teman mencoba untuk mengamati, meniru, memodifikasi ya dengan software yang teman-teman kira-kira bisa gunakan. Jadi tidak ada software pasti yang wajib digunakan di mata kuliah ini teman-teman. Mau pakai SketchUp silahkan, mau pakai 3ds Max silahkan, mau pakai software 3D modelingnya ya, mau pakai Blender silahkan, yang mau kalian bisa. Jadi nggak masalah, yang kita acu adalah hasil akhirnya. Bisa nggak kalian meniru, memodifikasi contoh karya ini gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman setuju dengan peraturan perkuliahan kita, teman-teman juga harus setuju dengan konsekuensinya. Nah, kalau ternyata teman-teman terdeteksi melakukan plagiasi, jadi harus mengikuti prosedur yang berlaku ya. Jadi nanti akan ada nilai yang hilang ya, tidak dianggap mengumpulkan nol dan lain sebagainya. Yang saya harapkan sebenarnya tidak perlu terjadi karena ini kan karyamu sendiri nih. Sekalian jadi portofolio tadi loh yang saya sampaikan di awal ya. Bisa jadi portofolio, bisa jadi sesuatu yang kamu jual. Ya kan? Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi ya macam-macam lah ya. Jadi harapan saya bisa bermanfaat juga buat kamu. Jadi ini kan buat kamu nih teman-teman ya, bukan buat saya ya. Saya sudah saya sudah punya portofolio sendiri. Jadi ya saya mencoba menyampaikan apa yang saya alami dulu, saya lalui, yang kira-kira dibutuhkan dan ke depannya dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke lebih detail tentang mata kuliah di DKV? Ini kayak perkenalan dan overview mata kuliah di DKV aja sih. Nah, saya mungkin pengen dengar dari teman-teman yang ini mungkin yang memperbaiki nilai yang pernah didapat sebelumnya. Coba cerita nilai yang sebelumnya apa gitu, terus kenapa dapat nilai itu, boleh diceritakan coba. Coba siapa boleh bercerita, menceritakan, atau mungkin saya panggil itu biar barangkali saya juga pengen kenal kan dengan teman-teman di kelas ini ya. Oke, silahkan coba, saya pengen dengar dari siapa ini ya, saya urutkan aja dari Zoom yang paling atas ini, M Satria. Coba ada M Satria Dwi? Ada, Pak. Halo. Halo Mas siapa panggilannya Mas? Halo. Oh ya, Satria, terdengar. Pak. Sip. Oke, Mas Satria ya. Nah, Mas Satria tadi Ya. mengisi pertanyaan pertama di yang mana nih? Mengisi jawaban yang mana nih? Yang mengulang, Pak.
Oke, memperbaiki ya berarti ya. Iya, Yang memperbaiki. oke, kalau boleh tahu nilai sebelumnya apa, terus kenapa gitu? Kalau dulu itu saya dapat D, terus karena saya absensinya kurang waktu itu, aku sampai UTS, terus ada beberapa nggak masuk gitu, Oke. jadi gagal sesuai kontrak gitu. Ya. Oke ya. Jadi dari segi ini ya, apa namanya, absensi ya. Oke, Iya, waktu itu offline juga Pak, dulu itu. offline ya. Oh, Offline. offline ya. Oke. Kalau offline itu dulu berarti di lab ya? Iya Pak, di lab di kampus 3 Pak. Oke. Oh, di kampus 3 ya? Di kampus 2 atau kampus 3? Kampus Kalau nggak salah dulu kampus 3 Pak, di belakang itu. kampus 3. Yang Oh, iya, oke. dekat tenis sipil itu biasanya. Iya. Oh, oke. Ya. Ya. Oke deh, Mas Satria ya, terima kasih nih sudah sharing. Boleh nih yang lainnya nih, yang masalah absensi ya. Oh ya, kalau gitu saya sekalian tanya deh, siapa nih yang belum berhasil mengisi presensi? Ada nggak? Saya Pak. Oke. Ini saya buatkan link lagi ya. Nanti langsung silahkan diisi. Sebentar, coba saya stop share dulu. Tak buatkan lagi link presensi ya. Silahkan langsung diisi aja. Saya kopikan di Zoom ya. Ini silahkan langsung diisi presensi. Nggak usah lama-lama, nanti kalau telat nanti minta lagi. Oke, berarti masalah presensi ya. Wah, kan ini sekali nanti jadi, saya tuh sebenarnya nggak pengen memberatkan juga sih. Masalah presensi itu masalah yang sangat-sangat sebenarnya simple aja lah. Kalau menurut saya nggak usah terlalu dibuat susah. Nanti, nah karena perkuliahan online tuh ngisi presensinya gampang, ya kan, tidak akan saya jadikan penilaian, jadi hanya jadi prasyarat aja. Nah, tadi mungkin juga prasyarat untuk bisa lulus di mata kuliah DKV itu sebenarnya dari tugas-tugas, tapi kalau prasyaratnya kehadirannya 75%. Jadi karena absensinya gampang ya tidak akan mempengaruhi nilai, hanya untuk prasyarat aja. Jadi kalau 75% dari 14 pertemuan itu ya jadi 11 kali. Jadi bisa tidak hadir atau apa namanya, minimal kehadiran itu 11 kali. Itu ya teman-teman ya. Jadi silahkan diatur karena gampang ya, kuliah Zoom itu kan nggak harus datang misalkan ke kelas, nggak harus absen secara manual gitu, bisa langsung pakai buka SIA dan lain sebagainya ya. Barangkali kalau belum tahu presensinya, teman-teman buka SIA, terus habis itu nanti ada menu apa ya, kehadiran gitu, terus masukkan kodenya atau pakai QR code. Oke ya, silahkan gunakan untuk presensi. Saya lanjut lagi ke, coba tanya ke teman-teman yang lain, barangkali yang ada di Zoom, saya juga pengen kenal juga. Nuansa Dava, ini Mas atau Mbak nih, Nuansa Dava ini? Mas, Mbak. Oh Mas Nuansa. Panggilannya Mas Nuansa atau Mas Dava? Dava aja. Mas Dava. Mas Dava tadi Mas ngisi yang apa nih Mas Dava? Mengisi yang mengulang, Pak. Memperbaiki ya berarti ya? Oke. Kalau boleh tahu sebelumnya dapat apa? D. D ya, oke ya. D juga ya. Kenapa ya kira-kira Mas? Masalah absennya juga sih, Pak. Absen juga ya? Wah. Oke. Berarti kalau sekarang bisa lulus nih, presensinya gampang kok, ya kan Mas? Iya, jadi ya gampang nih. Semoga yang berusaha untuk memperbaiki nilai bisa dapat nilai yang diinginkan ya.
yang juga baru mengikuti perkuliahan mata kuliah ini juga bisa mendapatkan nilai yang baik juga. Kalau mau lulus di mata kuliah DKV, apalagi yang diajarin sama saya itu gampang banget. Kalau sama saya itu sebenarnya tinggal mengumpulkan tugas. Sudah, tugasnya dikumpulin sesuai dengan yang diminta. Ya. Nah, tugasnya apa aja nanti mungkin saya ceritakan di RPS atau KAK berikutnya setelah ini ya. Jadi gampang banget, sebenarnya cuma tinggal ngikutin tugas yang diberikan terus dikumpulin. Udah gitu aja ya teman-teman. Oke, mungkin bisa lanjut ke KAK ya. Oke, terima kasih teman-teman yang bersedia menceritakan ya. Ini KAK-nya. Nanti mungkin kalau masih sama dengan yang punya kalian dulu mungkin, atau kalau enggak mungkin sudah berbeda ya, tidak masalah. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah pernah, misalkan sama dengan apa yang sudah pernah dikerjakan, kan jadi lebih mudah ya. Kalian sudah pernah mengerjakan tugasnya ya kan, sudah pernah mencoba membuatnya, tinggal kemudian disempurnakan lagi ya, disesuaikan ke pengumpulan yang sekarang. Jadi silahkan boleh dikembangkan lagi yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Coba saya share screen. Ini sudah muncul belum ya teman-teman ya? Yang sudah ya? Oke. Sudah, Nah, Pak. ini jadi DKV itu kalau nama mata kuliah yang lama itu dulu namanya komputer arsitektur kalau nggak salah ya. Komputer arsitektur tahun berapa ya? Tahun 2017 atau 2000 ya bukan ya. Teman-teman mungkin kalau yang lebih tahu. Berubah namanya jadi DKV atau Desain Komunikasi Visual. Ya, jadi ini kita lewatin aja. Ini tahun yang lalu. Nah, mungkin langsung aja. Jadi kita tuh sebenarnya akan belajar banyak teknik ya, menyajikan gambar, menyajikan ide secara grafis, arsitektural. Jadi bisa mau manual silahkan, atau mau langsung pakai komputer. Kalau saya tadi kan suka 3D ya, jadi saya langsung pakai komputer. Tapi kalau seandainya kalian merasa tugasnya nanti atau tema yang sedang dibahas itu bisa dikerjakan dengan manual, ya silahkan lakukanlah. Jadi ini yang dipegang itu hasil akhirnya, supaya kalian bisa menemukan flow kalian sendiri. Jadi masing-masing orang nanti akan berbeda nih. Misalkan nanti ada yang pakai software A, saya pakai manual Pak, saya pakai bebas, silahkan. Yang penting bisa sesuai dengan tema yang dibahas. Nah, gitu ya teman-teman ya. Belajar tekniknya, belajar, teman-teman akan menemukan caranya sendiri, menemukan flow-nya sendiri. Nah, nanti di sini asisten tuh biasanya akan membantu kalian menceritakan, menyampaikan flow yang biasanya digunakan oleh teman-teman mahasiswa arsitektur. Jadi bisa diikuti ya, bisa belajar bareng. Nah, asisten kita nanti namanya Mas Dendi ya. Mas Dendi apakah sudah bergabung? Sudah, Pak. Nah, oke, sudah bergabung. Nanti mungkin Mas Dendi bisa mungkin kalau mau menambahkan cerita, menambahkan pembahasan silahkan, boleh. Nanti Mas Dendi ini atau asisten kelas kita itu akan biasanya sih saya minta untuk memberikan waktunya, memberikan asistensi di luar perkuliahan gitu. Jadi karena sekarang hari Rabu ya, mungkin setelah hari Rabu, sebelum hari Rabu minggu depan itu ada asistensi ya yang untuk membahas tugas yang kalian kerjakan, progresnya, atau kalian ada persoalan apa, nggak punya masternya atau gimana lah ya, intinya nanti role model terdekat itu asisten. Jadi silahkan ditanya gitu, Mas Dendi, Mas ini gimana sih caranya, Mas kalau mau bikin kayak gini gimana ya, Mas aku nggak punya masternya, Mas. Silahkan gitu sih.
Mungkin kalau sama saya kan sungkan ya, kan ada jarak. Tapi kalau sama asisten kan teman-teman bisa langsung ngobrol, mungkin bisa langsung ketemu, bisa main ke kosnya barangkali kalau misalkan sama-sama di daerah yang sama ya. Silahkan. Jadi mungkin nanti lewat WhatsApp grup mungkin silahkan dibahas mau janjian atau gimana, mau lewat Zoom lagi atau perlu dibuatkan Zoom atau gimana silahkan, nggak masalah ya. Intinya teman-teman itu tidak belajar sendirian gitu, tapi bisa belajar bareng sama asdos, bahkan kalau mau belajar bareng sama teman-teman satu kelas itu boleh gitu ya. Jadi silahkanlah membangun relasi dengan dari sekarang. Barangkali temanmu tuh yang sekarang di Zoom ini besok jadi gubernur loh misalnya. Barangkali jadi orang yang akan bekerja di bidang pemerintahan, di bidang konsultan dan sebagainya, kan kita nggak tahu nih. Jadi silahkanlah membangun relasi, berteman ya, belajar bareng ya. Jadi ya yang positif-positif ya silahkan dilakukan. Terus nah ini nih teman-teman yang akan kita pelajari. Jadi hanya ada 10 ya. Hanya ada 10 materi. Jadi enggak 14. Kalau 14 kan berarti tiap minggu ada materi, tapi kalau 10 berarti kan enggak tiap minggu ya. Mungkin ada yang nanti di 2 minggu bahas satu tema gitu ya, karena mengerjakannya lama dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada tipografi, ada analisis warna, ada proporsi komposisi, ada paneling poster dan sebagainya. Nah, hari ini di minggu pertama ini nanti kita akan bahas tentang tipografi. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Semoga tidak terlalu cepat, semoga teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan. Lanjut ya teman-teman ya. Oke, harapannya teman-teman setelah menempuh mata kuliah ini ya harapannya mampu mengaplikasikan atau nanti mampu menghasilkan gambar ya yang diminta gitu, terus mampu berkomunikasi secara arsitektural. Arsitektur itu banyak berkomunikasi dengan gambar, jadi gambarnya harus bisa bercerita, harus menarik. Jadi kalau ada istilah jangan menilai dari tampilan, kalau di arsitektur itu malah justru menilai dari tampilannya ya. Jadi orang akan justru menilai dari penampilan awalnya seperti apa. Kalau sudah tertarik, orang akan lebih membaca lebih jauh. Ya, set betul ya. Memang seperti itu. Kalau di arsitektur itu estetika itu kadang-kadang menjadi salah satu yang utama sebelum mau tertarik untuk melihat lebih jauh. Ya, contohnya aja di karya sayembara itu deh, di kompetisi-kompetisi itu sepertinya juri-juri tidak akan langsung membaca seluruhnya ya, tapi tertarik dari gambar yang paling mencolok dulu tuh biasanya, ya kan? Logikanya seperti itu ya, contohnya seperti itu. Nah, nanti harapannya selain bisa menggambar dengan baik, menghasilkan gambar yang baik, teman-teman bisa memilih media yang tepat, media komunikasi yang tepat. Ini juga penting nih. Jadi nanti kira-kira software yang tepat apa ya, cara yang paling cepat apa ya, dan sebagainya. Oke, nah itu tadi yang sudah saya sampaikan, sanksi plagiarisme akan ditindak tegas ya, karena kita belajar untuk kejujuran ya, jujur terhadap karya kita sendiri ya. Ini untuk kalian sendiri kok, bukan untuk saya. Jadi sepertinya ini juga tidak akan terjadi kalau kalian jujur terhadap tugas kalian sendiri. Nah, oke, mungkin saya langsung aja ya ke materi. Tipografi. Jadi ini tidak harus sama sih. Kita langsung ke awal aja, tipografi dasar. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke materi, tipografi itu apa sih tipografi itu? Ada yang pernah tahu nggak? Tipografi. Ada yang tahu nggak teman-teman? Tipografi. Mungkin ini, oh ya, mungkin ini juga perlu saya sampaikan.
Tadi ya yang saya bilang, kehadiran tadi tidak akan mempengaruhi nilai, hanya untuk prasyarat kelulusan aja. Jadi cukup 11 kali masuk udah bisa lulus. Yang penting teman-teman mengerjakan tugasnya. Ya ini nih nilai yang paling besar nih, tugas mingguan, ya, UTS sama UAS. Ya, kalau di kelas dulu kan tugasnya mungkin ada tugas kelas dan sebagainya. Kalau online kayak gini tugasnya mingguan aja. Jadi saya berikan tugasnya dikumpulkan besok sebelum pertemuan kedua, teman-teman sudah mengumpulkan. Maka tadi ada asistensi dengan Asdos tadi, progres tadi ya. Jadi sekarang hari Rabu dikumpulkan paling lambat H-1 ya. H-1 sebelum pertemuan berikutnya. H-1 pertemuan berikutnya berarti hari Selasa ya. Kalau biasanya sih saya berikan waktu jam 9 malam ya. Atau kalau teman-teman butuh waktu lebih lama ya paling pol kan cuma sampai jam 12 malam ya di hari Selasa. Mungkin gitu ya. Atau ada yang mau berkomentar kira-kira terlalu lama kah atau bagaimana? Pengumpulan di H-1 pertemuan berikutnya di jam 9 malam deh gitu misalnya. Biar teman-teman nggak usah lembur gitu. Jam 9 malam ngumpulin terus tidur gitu kan. Kalau nanti kamu ngumpulin jam 12 malam, jam 7 paginya kamu udah harus kuliah gitu kan. Nanti nggak bangun. Ya, itu kita kan kuliah jam 7 pagi nih hari Rabu. Jadi biar ngumpulin tugasnya Selasa gitu. Selasa jam atau mungkin malah jam 6 sore, jam 3 sore biar nggak usah terlalu biar teman-teman ada waktu istirahat. Nah, saya mau ngajak diskusi aja, kesepakatan aja kira-kira jam berapa nih menurutmu nih soalnya yang akan mengerjakan tugasnya kan kalian gitu. Kalian lebih prefer jam berapa kalau pengumpulan tugas? Coba saya pengen dengar dari teman-teman nih. Coba March William, coba Mas March William. Menurutmu Mas? Bisa Pak, H-1 jam 9 malam. Terlalu lamakah atau sudah oke? Sudah pas itu Pak. Sudah ya, ada jam 9 malam ya. Tidak Ya. mengganggu waktu istirahat nantinya. Enggak masalah. Ya, Pak. Karena Ya, kan kuliahnya jam 7 pagi nih hari Rabunya. Atau mau Ya, Pak. dibuat lebih awal jam 3 sore, jam 4 sore, jam 6 sore, jam 7 malam gimana? Udah oke ya jam 9. Ya. Gimana? Malam aja Pak, soalnya stupa sampai sore Pak. Stupa sampai sore. Iya. Jadi malamnya jam berapa? Jam 9 boleh sih Pak. Jam 9 ya. Jam 9 Iya. udah oke? Ya, Oke, jam Pak. 9 udah oke ya. Ya, kalau tadi sih pemikiran saya karena kamu Rabunya itu kuliah jam 7 pagi, itu perlu istirahat paling tidak kan tidur itu 4 jam, 6 jam ya paling kan biar ada waktu juga untuk persiapan istirahat. Kan nggak mungkin ngumpulin langsung bisa tidur nih. Paling kan juga harus dan sebagainya. Maka jam 9 malam sih tadi saya merasa oke sih kalau misalkan sudah disepakati berarti H-1 ya teman-teman ya maksimal pengumpulannya. Jadi kalau mau mengumpulkan lebih awal tidak masalah, malah lebih bagus kalian sudah bisa mengalokasikan waktunya untuk kegiatan yang lain, ya kan? Mata kuliah di kafe ini gampang, yaitu yang diminta hanya temanya, tugasnya ini, kumpulin aja tugas dari yang kalian buat. Nah, udah selesai, ya kan? Selesai lebih cepat, lebih baik. Ya, kalian bisa mengalokasikan waktunya untuk perkuliahan yang lain. Tadi misalnya stupa, gitu. Apalagi tadi atau mata kuliah yang lain, itu nggak masalah. Jadi tidak harus dikumpulkan H-1, jadi lebih cepat lebih baik. Nah, pengumpulannya itu nanti semua dilakukan di e-learning ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang yang belum join, silahkan join e-learning. Linknya akan saya kopikan ya. Kalau yang belum join ini, coba sebentar saya carikan link e-learningnya.
Mungkin kalau yang sudah join WhatsApp group juga bisa lihat linknya di deskripsi grup ya. Bentar. Ini saya kopikan dulu deh di chat Zoom ya teman-teman. Nah ini untuk enroll key, jadi nanti memerlukan kodenya adalah DKVA, hurufnya kecil semua. Oke, itu silahkan join karena ini nanti akan jadi platform untuk pengumpulan semua tugas ya, baik tugas mingguan, tugas UTS dan tugas UAS, semuanya via e-learning semua. Nah, yang dikumpulkan apa Pak? Ya filenya. Jadi nanti silahkan di PDF-kan gitu ya, atau dibuat JPEG ya. Jadi bukan file apa namanya? File Corel-nya, bukan file Photoshop-nya, bukan file SketchUp-nya, bukan file mentahnya ya, tapi file hasil jadinya aja. Gitu. Nanti mungkin kalau diperlukan ada beberapa screenshot misalnya. Jadi screenshot pengerjaan misalnya. Jadi boleh. Jadi mungkin nanti ada screenshot progress dan juga hasil akhir gitu. Itu nggak masalah. Ya. Nah, nanti juga seandainya kalau misalkan diperlukan akan dibuka Google Drive untuk membantu teman-teman menyimpan file ya barangkali kalau diperlukan. Ya, nanti coba kita lihat bareng-bareng deh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya masuk ke tipografi? Mudah dipahami ya. Semoga tidak membingungkan. Oke, saya langsung masuk ke tipografi aja kalau gitu. Tipografi. Nah, ini nih tipografi. Belum muncul ya. Sebentar saya share screen dulu. Nah, langsung aja nih saya tunjukkan ini. Ini menurutmu kalau seperti ini apa sih yang kamu tangkap dari gambar? Ini gambar ini sudah muncul belum teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Udah muncul ya di Zoom kalian. Sudah, Coba Pak. deh, saya pengen dengar pendapat kalian. Impresi apa yang kalian dapatkan dari gambar ini? Coba boleh sampaikan di Zoom, di mikrofonnya dinyalakan gitu, silakan. Apa sih ilustrasi apa atau impresi apa atau kesan apa yang kamu tangkap dari gambar ini, dari karya ini? Kira-kira bentuk apa ini? Coba. Bentuk lampu, Pak. Lampu ya. Lampunya bagaimana nih lampunya? Lampu yang sedang apa? Lampu apa? Sedang menyala, Pak. Lampunya sedang menyala. Oke, menarik. Terus kira-kira ada pesan apa nih dari lampu ini? Apakah hanya sekedar bentuk lampu atau ada apa nih? Ada kata-kata di dalamnya, Pak. Kira-kira kata-katanya menjelaskan apa nih, Mas atau Mbak ya? Teman-teman yang lain juga boleh. Proses terciptanya ide, Pak. Proses atau apa tadi? Terciptanya ide. Terciptanya ide. Wih, gimana? Boleh diceritain coba di apa? Di yang Kan dari kok bisa atas itu kamu ada idea, terus ada aim, approximation, doctrine. Jadi menurun ke bawah itu apa yang membentuk ide tersebut mungkin, Pak?
Oke, oke, oke. Oke, menarik, menarik, menarik. Ada yang lain boleh cerita berpendapat? Tidak ada yang salah kok. Tidak ada yang jawaban yang pasti. Silahkan boleh berpendapat. Karena ini saya ingin teman-teman menceritakan apa kesan impresi yang didapat nih. Tadi Mas siapa tadi yang barusan tadi? Yang mengatakan ini adalah Fajar, Pak. proses Mas Fajar. Nah, Mas Fajar mengatakan ini adalah proses ide. Ada yang mau berpendapat yang lain? Kenapa sih kok bentuknya lampu gitu yang dipilih? Izin Pak, Ya boleh boleh silahkan silahkan. menurut saya di sini juga kita bisa lihat kata-katanya itu sebuah perihal memotivasi begitu ya Pak, memberi semangat dan lain-lain, kepercayaan diri dan lain-lain. Dan untuk bentuk lampu sendiri melambangkan sebuah keterangan begitu Pak, jadi sebuah harapan. Intinya pesan yang disampaikan dari sebuah gambar ini saja, gitu. Banyak pesan. Oke. Wih, menarik ya. Oke, oke, oke. Menarik loh ini. Mas siapa nih? Zaki, Pak. Mas Zaki. Banyak pesan yang bisa didapat oleh Mas Zaki. Jadi kalau saya bilang gambar itu berjuta makna itu benar ya? Betul, Pak, betul. Betul ya? Betul. Jadi orang akan gambar itu bisa menjelaskan sesuatu ya teman-teman ya. Dari sini aja teman-teman juga sudah bisa mendapatkan beberapa makna, kesan ya kan. Pesan-pesan positif, pesan-pesan moral dan sebagainya. Ya toh? Ya, menarik sekali loh coba dari satu gambar ini. Kemudian kalau yang ya ini kalau kita amatin sih sebenarnya ada beberapa kata yang kemudian lebih besar ya kan, ada yang lebih kecil, ada yang seperti di highlight ya kan, ada yang seperti urutan ya tadi mengatakan untuk ide itu kita harus mengetahui tujuannya dulu, kemudian sampai melakukan brainstorming, mendesain, import form filling ya, terus judgment object sampai kemudian di bawahnya ini belief, drawing, word, typography, enjoy it. Jadi pada akhirnya itu ide itu harus dilakukan dengan enjoy, nggak bisa terpaksa. Kalau kamu terpaksa nggak akan dapat ide ya. Enjoy lah, enjoy terhadap apa yang kamu lakukan. Nah mungkin kayak gitu ya pesan. Ada pesan yang ada apa ya namanya ya, yang bisa disampaikan ya dari gambar ya. Menurut saya menarik sih tipografi. Ini namanya tipografi teman-teman. Seni mengolah dari pesan, mengolah visual dengan mengatur kata-kata gini ya, meletakkan kata-kata untuk mencapai pesan yang lain. Ya. Ada lagi yang lain sih sebenarnya kalau teman-teman browsing di internet ketik tipografi itu nanti munculnya banyak sekali. Ini contohnya aja. Ini contoh yang lain. Nah, kalau ini apa ini teman-teman? Apa nih yang kamu dapat dari gambar ini? Mungkin apa ya? Yang sekilas yang bisa kamu tangkap langsung. Fotografi, Pak. Fotografi, apalagi? Kenapa kok fotografi? Karena kata-katanya bentuk kamera gitu. Terus kata-kata yang kamera juga itu bagian dari fotografi gitu, kayak angle of view, kamera, optics, lens. Oke. Jadi yang tervisualkan terdeskripsikan dengan kata-kata di dalamnya ya. Mendeskripsikan sesuatu ya berarti ya. Iya. Nah, oke. Sip, tersampaikan ya berarti ya gambarnya ya. Pesannya ya. Jadi tidak hanya sekedar seni tapi pesannya tersampaikan. Itu menarik nih. Tujuannya tersampaikan. Jadi ada mungkin kalau yang paham dengan fotografi, kata-kata ini tidak asing ya. Tapi mungkin kalau yang belum tahu, ini asing, ini apa sih? Angle of view itu apa sih? Lens itu apa sih? Optics itu apa sih? Maka tadi Mas
yang barusan tadi Mas siapa Okis, tadi? Pak. Mas Okis ya. Mungkin kebetulan Mas Okis ini familiar dengan fotografi ya. Jadi dia tahu nih, oh ini lagi ngomongin fotografi ya. Ditambah juga bentuknya kamera ya. Ya, jadi sudah jadi langsung ditangkap, oh ini nih lagi ngomongin fotografi ini. Nah, ada yang bahas exposure, bahas city view, red eye, black and white tripod ya. Apalagi nih tulisannya dibuat melengkung-melengkung gini, apa namanya, memvisualkan sebuah kamera. Oke, saya tadi kan nggak ngomongin softwarenya ya. Ini cuma hasil akhirnya aja ya. Kalau kira-kira nanti menurutmu nih, pakai apa bikinnya? Nah, itu kan akan jadi pertanyaan yang akan kamu jawab selama 1 minggu ini. Kira-kira bikinnya pakai apa ya? Sepertinya apakah manual? Apa bisa pakai manual? Ya mungkin ada yang, wah bisa Pak. Mungkin ada yang, Pak saya lebih memilih digital. Ya monggo, saya kembalikan ke kalian. Nah ini adalah target atau apa namanya ya, silahkan diamati, ditiru, dimodifikasi ya itu tadi ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ada lagi contoh yang lain. Wah, ini mungkin lebih langsung kelihatan ya, ini apa ini teman-teman? Kira-kira tersampaikan nggak ini? Kira-kira apa ini? Kayaknya sih burger ya, makanan burger ya, karena sekilas ada kata-kata buns, ada lettuce, tomato, onion, ada cheese-nya, ada meat-nya ya. Sip, usahanya effortnya berhasil berarti ya. Nah, oke lanjut. Oke, ini apa nih teman-teman? Ada yang pernah tahu nggak? Mario, Pak. Nah, apa itu Mario? Game. Karakter game, Pak. Mario. Iya, Game. karakter. Benar. Mungkin kalau yang belum pernah main gamenya nggak tahu ya, ini apa ya. Tapi kalau kalian sudah pernah tahu main gamenya, langsung dapet ya. Langsung kesannya itu langsung bisa ditangkap. Nah, maka memang sebenarnya mungkin target penontonnya itu langsung spesifik ya. Kalau seperti ini ya, karakter-karakter kayak gini ya. Bisa langsung ketahuan. Oh, ini Mario nih. Bentuknya Mario. Mungkin kalau yang belum tahu ya, mungkin ini kan anak-anak tahun 90-an itu main Mario Bros itu di Nintendo ya. Bahkan sampai sekarang masih dikembangkan sampai ke PlayStation juga ada seri Mario yang baru yang 3D itu, bahkan sampai online juga ada. Jadi ini sangat legendaris teman-teman, apa namanya, mungkin juga sudah tahu, banyak yang tahu ya. Oke ya, saya cepet aja deh biar teman-teman bisa langsung mengerjakan gitu ya, biar nggak usah lama-lama nih, kuliah perdana kok langsung lama banget. Langsung aja saya sampaikan aja ini. Mungkin ini apa nih kalau ini nih teman-teman, ada yang tahu nggak? Ini sedang memvisualkan apa sih sebenarnya? Dari yang mana dulu ya? Ya silahkan boleh kalau ada. Dari yang grill apa nih, kalau grill Panda Jazz, apa yang kamu tangkap apa Mas Mbak? Yang saya tangkap itu kayak alat musik Pak, yang jazz, yang kayak jazz, trompet. Oke, menarik alat musik ya. Ada satu bagian dari huruf yang tergantikan oleh alat musik ya Mas ya. Seperti Pak. trompet ya. Oke, boleh. Yang lain gimana? Tes. Ya, gimana? Langsung boleh. Kalau yang saya tangkap ini kayaknya ini lebih ke kafe gitu. Nah, ini grill kan ini pemanggangan kayak resto gitu. Terus Panda mungkin tema yang di ini, tema Panda gitu, tema yang diusung. Nah, terus jazz kan ini kan biasanya kan kafe atau resto begitu kan ada live musik. Jadi mungkin jazz ini untuk merepresentasikan live musiknya gitu. Oke. Menarik. Boleh. Yang lain boleh, yuk. Ini menarik ya.
Semua saya terima, semua saya dengarkan. Ayo boleh. Tadi siapa tadi? Mbak siapa? Mas siapa tadi? Ya. Tadi Mbak siapa tadi yang ada suaranya tadi sepertinya? Ada lagi mungkin? Itu Pak, objek Iya. benda Pak. Objek benda, gimana objek? Oke. Dari objek benda menjadi kayak tulisan Pak. Oke, iya, karena terlihat grill. Objeknya apa sih grill itu? Spatula. Oh iya, benar grill. Kalau panda nih objeknya apa nih? Muka panda Pak. Muka panda ya. Enggak yang nanti mata manusia, mata panda gitu enggak ya? Iya. Enggak ya, panda beneran ya? Panda Iya, beneran Pak. ya. Oke. Nah, yang jazz apa nih jazz? Kayak apa Pak? Trompet. Saksofon ya. Oke, menarik. Sebenarnya kita bisa membahas ini menjadi sebuah logo juga loh. Nah, jadi seperti kamu pernah dengar kata-kata branding nggak, Mas, Mbak? Branding itu apa ya? Apa namanya? Pengenalan apa namanya? Yang mempermudah untuk mengingat sesuatu kan, branding. Nah, bisa jadi logo nih. Jadi untuk grill itu dari apa namanya tadi spatula ya, apa seroan gitu ya, Kalau panda ini juga dari ilustrasinya menggantikan huruf PA jadi apa namanya nih, seperti panda, muka panda. Nah ini kalau jazz mengganti huruf J-nya dengan seperti alat musiknya. Jadi membranding sesuatu ya. Jadi bisa jadi logo, bisa jadi apa namanya ikon dan lain sebagainya. Ya Jogja mungkin teman-teman lihat ya, Jogja itu kan juga di branding juga ya kata-katanya Jogja. Terus, nah, ini ada banyak sih sebenarnya, nanti teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini apa nih kalau ini? Apakah ilustrasi yang terbentuk sama dengan yang dideskripsikan, teman-teman? Dengan deskripsi di dalamnya, coba. Kalau bisa kita baca nih, one of the world's most famous logos was designed by an art student. Learn more about the world of advertising, ya. Read Adobe Magazines. Padahal gambarnya apa nih? Sepatu. Tapi kenapa kok nggak ngomongin sepatu? Itu mungkin desainnya dibikin oleh siswa gitu Pak. Jadi itu kan desain sepatu Nike gitu, merek Nike yang salah satu logo paling terkenal di dunia gitu. Ternyata cuma didesain oleh seorang siswa gitu. Jadi kita pesannya disuruh belajar tentang dunia periklanan gitu Pak. Mungkin. Oke, menarik. Nah, ada kata-kata yang tadi belum tersampaikan juga, Nike ya. Teman-teman tahu Nike nggak? Ini kebetulan mungkin Mas Fajar tahu Nike ya. Nike itu apa Mas tadi Mas? Merek sepatu ya? Ya, merek sepatu paling terkenal, salah satu. Paling terkenal. Nah, yang biasanya dipakai oleh atlet-atlet gitu ya. Sepak bola misalnya gitu juga ya. Basket dan sebagainya. Sepatu mahal lah gitu ya. Yang ternyata logonya itu bisa jadi dibuat oleh seorang mahasiswa gitu misalnya. Jadi itu. Nah, terus dia mengajak teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut di websitenya. Nah, ini teman-teman di bawah bisa lihat. Read Adobe Magazine. Jadi kayak advertising. Jadi iklan. Ya, iklan untuk mengajak sesuatu. Jadi macam-macam ya teman-teman, tipografi itu tidak selalu apa yang tergambarkan, tervisualkan, terus secara harafiah menceritakan apa yang tervisualkan. Bisa saja ceritanya yang lain lagi.
Ya, sebenarnya ini kreatif sih, ide kreatif. Jadi silahkan teman-teman berkreasi gitu, karena nggak ada yang salah, ya. Nggak ada yang mengatakan, oh ini benar, ini salah. Ini cuma nanti yang menurut saya ini tersampaikan atau tidak gitu pesannya. Nah, maka besok mungkin minggu depan saya pengen teman-teman ceritakan, tampilkan ke teman-teman gitu ya hasil karyanya. Saya pengen teman-teman yang lain berpendapat, itu apa yang ditangkap, kemudian baru diceritakan sebenarnya apa sih yang mau diceritakan, sama enggak, sesuai atau enggak. Jadi mungkin gitu ya tugasnya ya, membuat apa istilahnya tema tipografi. Silahkan bisa manual, bisa digital, ya silahkan pesan apa sih yang mau kamu sampaikan gitu. Besok coba diceritakan, disampaikan. Oke. Nah ini apa lagi nih? Ini mungkin ada yang tahu? London Bridge. Oke, London Bridge. Oke, sip. Jadi kata-katanya di dalamnya apa nih? Ada hubungannya nggak sama London Bridge? Ada ya? Nama-nama daerah di sana ya. Greenwich, market, pasar di sana dan sebagainya. Jadi bisa juga landmark kota yang disampaikan dengan nama-nama daerah di sana. Jadi ya mungkin kita belum familiar karena kita belum pernah ke sana. Ya, tapi setidaknya ini berusaha untuk menyampaikan bahwa di London itu ada beberapa spot-spot yang menarik gitu melalui gambar ini, London Bridge dan sebagainya. Misalkan kalau kamu dari kota Jogja misalnya, kira-kira apa sih ikon atau landmark yang bisa dijadikan? Mungkin yang lebih tepat apa? Tugu ya, mungkin gitu ya. Karena Jogja atau apa ya? Ya misalnya aja sih Tugu. Kalau di tempat yang lain, misalkan di kotamu misalnya, kamu bisa mengeksplorasi di situ sih. Tidak terbatas, bebas semuanya bisa kamu buat. Ya. Oh ya, untuk tugas ini juga tidak hanya satu sih menurut saya, boleh buat yang banyak itu. Jadi silahkan buatlah yang banyak, jadikan latihan kamu sekalian untuk mengisi waktu luang gitu barangkali jadi portofoliomu ya. Di beberapa waktu yang lalu di mata kuliah ini mahasiswa saya itu mengerjakannya bahkan sampai 5-6 karena saya saking sukanya Pak bikin kayak gini, jadi saya bikin aja yang banyak. Oh iya bagus dan saya posting semua di Instagram karya-karyanya dia, jadi bagus. Jadi memang dia menemukan kesukaannya itu jadi lebih penting menurut saya. Jadi dia suka, ternyata di arsitektur dia suka dengan hal-hal seperti ini ya. Alhamdulillah sih malah bisa menemukan yang disukai gitu ya. Itu ini contoh yang lain. Wah ini kalau ini sudah mungkin jelas banget ya, Tom and Jerry itu. Jadi terbentuk dari kata-kata Tom and Jerry, cheese, cake dan lain sebagainya. Nah, oke. Kalau ini ya sudah langsung bisa kita lihat. Ini mungkin ini ajakan untuk tidak merokok yang tergambarkan dengan bentuk rokok gitu ya. Oke ya, oke deh. Mungkin sampai sini adakah yang mau ditanyakan gitu teman-teman? Ini kan hanya contoh aja ya. Teman-teman sebenarnya bisa cari juga di internet. Coba kata-kata kuncinya tipografi itu munculnya apa? Itu coba ya. Sekali lagi software, cara dan sebagainya tidak dikunci ya. Silahkan kamu mau manual, silahkan mau digital, silahkan ya. Yang penting bisa diupload di e-learning. Yang penting bisa jelas, bagus, bisa terbaca, karyamu tuh bisa terlihat bagus. Ya, misalkan diolah perpaduan antara manual dan digital, wah boleh banget, silahkan kalau misalkan kamu mau. Ya, ini mungkin figur seseorang yang terkenal gitu ya, direpresentasikan dengan kata-katanya, mungkin dia aktivis juga, mungkin dia penyanyi, mungkin dia pahlawan nasional dan lain sebagainya, bisa juga dibuat seperti ini ya.
Kalau menurut saya ini akan lebih tersampaikan jika figurnya itu terkenal sih. Jadi kita langsung tahu ya, langsung oh ini si A, si B, si C. Tapi kalau mungkin ini fotomu itu mungkin ini nggak tahu siapa sih ini. Itu mungkin ya. Ya nggak masalah sih. Kira-kira nanti apa ya yang mau kamu buat? Saya malah jadi penasaran nih, teman-teman mau bikin apa? Mungkin ada yang mau sharing, ada yang sudah dapat ide, Pak saya mau bikin A, B, C, D. Itu boleh. Yuk. Barangkali sambil ngobrol-ngobrol aja. Kalau dari Mas Dendi dulu deh mungkin. Mas Dendi ada tambahan mungkin? Adakah saran atau dulu Mas Dendi di kafe dulu bikin kayak gini pakai apa gitu? Iya Pak. Kalau Mas Dendi dulu bikin kayak begini pakai apa ya Mas? Waktu saya dulu nggak ada yang bikin gini, tapi waktu saya oke. ada sih Pak. Saya kan pernah ngasih di kafe juga tahun lalu. Nah, ini mereka dimulai dari manual dulu. Jadi mereka ngedraft manual dulu di minggu pertama, terus hasil dari draft itu dibuat digital di minggu kedua gitu Pak. Gitu. Jadi ada proses manualnya dulu ya. Iya Pak. Ya kalau itu nanti kelamaan nggak? Langsung aja sih. Kalau saya bebas sih. Kalau mau langsung digital ya boleh silahkan mau langsung digital. Jadi langsung ya bebas ya, saya bebaskan aja. Oke, mau manual ya silahkan. Kira-kira lebih mudah yang mana? Saya mungkin malah lebih pengen dengar cerita teman-teman mau bikin apanya gitu. Jadi yang udah dapat ide gitu. Mungkin saya coba sambil buka Google ya, biar kita bisa lihat bareng-bareng hasil pencariannya di Google. Kalau kita nulis tipografi itu apa sih munculnya gitu. Coba yang ini udah muncul belum ya? Tipografi. Nah, coba munculnya apa sih? What is typography and example? Typography is the way that text is arranged and presented. Jadi tipografi itu membahas bagaimana caranya kata-kata atau teks itu diatur dan dipresentasikan hingga akhirnya membentuk sebuah pesan yang baru. Ya. Bisa huruf, bisa kata, gitu. Ya, kalau ini mungkin sederhana ya, tipografi. Ini apa nih? Oh, ini kalau ini seperti Joker itu ya, kayak apa namanya? Karakter musuhnya Batman itu ya. Ya, apa nih? War of Crime, Mass Killer. Mental illness apa ya. Oke, menarik. Ini kalau ini siapa ya? Ini saya kurang tahu nih. Oke. Ya, oke deh, mungkin gimana teman-teman? Adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang masih bingung dengan tema kita minggu ini? Jadi mungkin 1 minggu aja ya, mungkin tipografi, nggak usah lama-lama gitu. Ya, mungkin biar nanti kita bisa lebih cepat gitu. Apa namanya? Masuk materi ke berikutnya barangkali ya. Iya Pak. Ya gitu ya. Mungkin kita mau diskusi deh, teman-teman udah dapat ide apa nih, mau bikin apa gitu. Coba saya mau tanya-tanya ya sekalian, barangkali. Coba ke siapa ya? Anggi Setiawan tadi sudah tak panggil belum? Anggi Setiawan. Gimana Pak? Mas Anggi. Halo Mas Anggi atau Mas Setiawan nih panggilannya nih? Anggi Pak. Nah Mas Anggi. Mas Anggi gimana Mas? Sudah
Sudahkah paham dengan tugasnya? Sudah, Pak. Nah, kira-kira mau bikin apa kalau gitu? Mau bikin tema yang perjuangan ibu sih, Pak. Wih. Menarik. Gimana tuh caranya nanti Mas kira-kira? Ditampilkan dengan apa tuh? Gambar sih, Pak. Kayak apa? Kayak gambar perempuan terus kayak membawa beban itu, Pak. Oke. Wih, menarik nih. Oke. Boleh. Semoga sukses Mas rencananya. Ya. Iya. Menarik loh ini. Mengapresiasi ibu ya. Mungkin ini kalau dari contoh pekerjaan mahasiswa tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa saya share juga di layar. Barangkali bisa menginspirasi ya harapannya. Coba sebentar saya tunjukkan. Ini nih, nah ini juga nih. Ini teman-teman bisa lihat. Nih, ini yang saya share. Udah muncul belum ya? Udah. Nah, udah muncul ya teman-teman ya. Jadi ini kompilasi beberapa karya yang menurut saya itu menarik waktu itu ya. Jadi saya kompilasikan. Ini menarik sih menurut saya karena waktu itu juga kuliahnya waktu itu online ya, Zoom, pandemi juga seperti ini. Jadi dia terinspirasi untuk menggalakkan penggunaan masker. Nah, jadi ya menarik sih. Jadi karena kalau nggak salah waktu itu juga ada kompetisi yang diadakan oleh Kemendikbud untuk penggalakan 3M. Kalau sekarang kan kayak udah jadi 5M atau berapa itu ya sekarang, apa 6M atau MMM yang lain. Salah satunya kan menggunakan masker. Nah, ini dia menurut saya menarik sih, simple dan sudah merepresentasikan. Terus ini juga ya ngasih berhubungan dengan tema-tema relatable kita paling dekat ini COVID. Jadi ya dia bikin COVID mengilustrasikan bentuknya coronavirus ya. Kalau dimasukkan ke kaca pembesar itu kan muncul jadi kayak crown ya, ada yang bisa mengikat sel-selnya ini. Ya. Terus lagi yang lain ada juga. Nah, ini juga tadi menarik, dia terinspirasi untuk membuat branding makanan kucing. Nah, ini menarik nih, dia dari simple ya, jadi kayak ada kayak cat itu kan bahasa Inggrisnya kucing ya, jadi terus di huruf A-nya dia atur jadi seperti kucing gitu, ya menarik sih. Ya, banyak. Kamu bisa langsung lihat di Instagram saya sih, nanti bisa barangkali kalau nggak begitu jelas. Ya, di sini ini juga ini kalau nggak salah waktu itu dia cerita dia itu sayang sama binatang ya. Dia tergerak untuk banyak tuh viral juga itu loh yang hewan-hewan dipukulin gitu kan. Terus anjing disiksa itu loh. Nah, terus dia berusaha untuk menggalakkan sayang binatang gitu ya. Salah satunya ini di bentuk seperti anjing gitu. Ceritanya sih gitu waktu itu ya. Saya nggak tahu nih teman-teman tersampaikan atau enggak. Ada lagi. Nah, ini waktu itu dia itu berasal dari Kudus kalau nggak salah dia mahasiswa ini. Jadi dia ingin mempromosikan kotanya melalui tipografi ini. Dia buat kata-katanya itu merepresentasikan tentang kotanya dia waktu itu. Menurut dia seperti itu sih. Nah, ada juga ini mungkin kalau ini figur yang paling kita ketahui semua ya, Presiden Jokowi. Jadi terbentuk dari sejarahnya nih, dia bilang dulu asal usulnya dari kuliah di kehutanan terus melanjut dan sebagainya.
Ini juga tokoh figur-figur yang kita semua tahu, Pak Soekarno. Jadi terbentuk dari mungkin quote-quote-nya beliau ya. Yaitu beri aku 1000 orang tua itu dan sebagainya, itu kan dari quotes-nya. Quotes itu apa sih? Quotes itu apa ya? Kata-kata, kalimat-kalimat yang berasal dari beliau gitu ya. Nah, ini teman-teman, jadi contoh aja. Ini harapannya sih menginspirasi teman-teman gitu. Buatlah sebanyak-banyaknya. Ini kalau nggak salah tadi juga satu orang bikin beberapa sih, banyak. Jadi mungkin coba saya buka yang lain lagi kalau ada ya. Oke, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Ya sudah deh. Paling tidak teman-teman sudah dapat ya gambarannya ya, tugas untuk minggu pertama. Adakah yang belum jelas mungkin? Silahkan. Coba sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman yang lain ya. Tadi kan Mas Anggi sudah saya tanya nih mau bikin sesuatu nih. Yang lain ya, Mas. Coba. Afra Rizky Aulia ada nggak? Afra Rizky Aulia ini Mas atau Mbak? Ada, Pak. Oh, Mbak ini, Mbak ya. Tak pikir Mas tadi. Ya, Mbak ya. Gimana Mbak? Mau bikin kayak bentuk bumi gitu, terus ada tulisannya kalimat motivasi. Wih, bumi. Ya. Oke, menarik. Oh, ini kayaknya membahas isu lingkungan ini atau gimana nih? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Biasanya kalau cewek-cewek itu drama Korea ya biasanya ya. Enggak ya? Siapa personil BTS atau siapa gitu kan enggak? Enggak ya? Oh ya, oke. Enggak masalah, bebas kok ini. Yang penting teman-teman sudah dapat gambaran kan. Waktunya saya rasa cukup sangat cukup ya untuk membuat karya-karya seperti ini. Jadi cari idenya mungkin yang lama sih. Iya kan? Mungkin ya. Iya benar, Pak. Benar. Yang masalah teknisnya tuh kalau udah kepepet pasti bisa sih. Masalah idenya itu loh. Ya, carilah idenya sebanyak-banyaknya. Coba kita buka lagi di Google ya. Barangkali membantu teman-teman lagi yang lain yang belum dapat ide nih. Kan kasihan nih belum dapat ide. Nah, coba nih saya browsingkan lagi. Kata-katanya saya tambahin ya di belakangnya ada. Tadi kan cuma tipografi, ini sekarang di belakangnya ada kata-kata desain. Nah, munculnya jadi lebih beragam lagi nih teman-teman nih. Nah, ini ada yang, nah ini menarik nih kayaknya nih. Sepertinya dia ingin menyampaikan tentang pendidikan ya mungkin ya. Jangan bentuk pensil ini ya. Ya, ada money, ada opportunity, ada school, teacher, experience, tuition, dan sebagainya. Ada lagi hope, apa nih, hope. Ya, kalau dibacakan kayaknya hope. Anything is possible. Ya, tetap semangat. Hope is never lost. Hope us never lost. Better things are coming. Ya, jadi ini menyemangati ya. Seru sih. Jadi ada apa ya? Ada pesannya ya. Jadi, nggak ada pesannya pun ya nggak apa-apa sih menurut saya. Yang penting teman-teman mengolah kata-kata, menjadi informasi yang lain gitu. Gitu. How much does your building weigh, Mr. Foster? Norman Foster ya maksudnya ya. Oh ini dia kan mungkin kayaknya mengkritik sesuatu ya. Ya, oke deh. Ya, saya harapkan kuliah ini nantinya akan menjadi sesuatu yang menyenangkan sih, itu aja sih. Jadi sesuatu yang bisa jadi kamu gunakan untuk melampiaskan kebosanan di mata kuliah Stupa misalnya, di mata kuliah yang lain
refreshingnya di sini gitu, menggambar-gambar, mengulik-ulik apa namanya, menciptakan sesuatu ya, ilustrasi dan sebagainya. Itu Iya, saja Pak, sih benar, Pak. harapan saya. Ya, semoga sih maksudnya. Jangan sampai malah kemudian ini jadi beban yang lain gitu ya. Jadi kayak wah stupa iya, ini juga iya. Jadi wah gimana ya? Ya jadi saya harapkan sih ini Bawa jadi santai aja, Pak. iya benar-benar ini dibawa santai aja. Jadi ini yang apa namanya ya? Oh ini bisa dibuat diputar-putar gitu ya. Wah ini malah saya belum pernah tahu nih. Barangkali kalau ada yang mau mengembangkan. Oh ini menarik nih. Tuk-tuk ya. Tak pikir tadi bajai ternyata. Oh bajai ya benar ya. Bajai tuk-tuk. Ini apa nih? Education is the most powerful weapon. Wih, ini keren. Jadi kayak kalau kita berpendidikan mungkin kita juga bisa hebat ya. Maksudnya seperti memiliki pistol itu mungkin ya kali ya. Ya mungkin ya silahkan saya buka sesi diskusi mungkin barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diceritakan, ada dapat ide apa mau. Pak, kalau ditambahin warna gitu boleh nggak, Pak? Boleh banget, silahkan. Tidak ada ketentuan hitam putih. Silahkan mau berwarna-warni boleh, mau ya silahkan sekreatifnya kalian, apa ya istilahnya ya, sebisa yang kalian buat gitu lah. Ya, sambil belajar. Kira-kira kalau mau pakai software apa gitu ya. Kalau mau manual pakai teknik apa, manual pun juga macam-macam ya teman-teman ya. Manual kan tidak harus selalu pakai pensil ya, bisa pakai spidol, bisa pakai cat air, bisa pakai pensil warna, ya kan itu juga manual juga toh istilahnya. Silahkan ya, kalian lebih enjoy yang mana. Tapi mungkin menurut saya tidak semua tugas nanti di DKV bisa manual ya, tapi mungkin ada yang lebih mudah mungkin. Kalau menurut saya mungkin ada yang lebih mudah dengan digital gitu. Mungkin juga ada yang lebih mudah dengan manual ya, nggak masalah. Oke, gitu teman-teman. Silahkan mungkin dipersiapkan ya. Semoga apa ya, terinspirasi dari beberapa contoh yang saya sampaikan gitu. Ya. Itu aja mungkin teman-teman. Adakah yang nanti Mas Dendi untuk waktu asistensinya barangkali bisa dibahas di WhatsApp grup ya mungkin ya. Kalau misalkan enggak apa namanya kalau belum ketemu jadwalnya hari ini gitu ya. Iya Pak. Baik. Oke deh teman-teman, mungkin saya cukupkan aja untuk materi atau pertemuan minggu pertama ini ya. Semoga teman-teman semangat ya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik tadi ya, yang diinginkan ya, yang direncanakan gitu. Oke, terima kasih Mas Dendi. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.